Selamat malam, salam hormat Indonesia. Kali ini saya bikin fitting malam-malam, sekitar jam 10 atau setengah 11 deh kayaknya. Dengan maksud biar pikiran tenang, bukan gak ada pekerjaan lain, masih ada ngedit film setelah ini, tapi saya sempatkan sedikit. Oke. Pertanyaan kawan kita di kolom komentar, Bang, kalau kondisinya player minggu A itu overseas, karakternya memang overseas, setelah selesai lomba ataupun setelah dicor di hari Senin kondisinya mau nelor pertama si betinanya, itu perawatan si jantannya apa perlu dikasih suplemen? Apa perlu dikasih jamu penunjang stamina juga? Atau memang dikasih jamunya cukup yang menjaga kesehatan? Atau bahkan ada suplemen-suplemen lainnya yang sekiranya cocok disarankan? Oke, saya jawab ada. Sebelum kita lanjutkan, semoga bermanfaat video kita malam ini. Selamat malam, salam merupakan Fresh Indonesia. Agak tenang, agak hening, cuman nggak terlalu berisik atau gimana, nggak tahu deh ya, lihat nanti ya, karena bakalan lewat juga kendaraan depan rumah. Ini lagi di depan rumah, bukan kondisi kandang di dalam rumah, baik beda, tenang aja, masih banyak. Sesuai opening awal, yang dimana kawan kita bertanya, wajib nggak sih pemberian suplemen atau jamu yang menjaga kesehatan untuk merpati yang player itu overseas? Kondisi dia lagi duduk telur, lagi istirahat di minggu B. Kalau jawaban saya, wajib diberikan, entah itu suplemen kesehatan, jamu untuk menjaga kesehatan. Di sini nanti saya kasih tahu atau saran dari saya yang saya pakai. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih banyak untuk yang udah subscribe, like, komen, apalagi yang udah betah nungguin channel ini kapan upload. Terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini gak ada apa-apanya. Oke, langsung aja. Apa bang, jangan panjang kelilebar bang, kelamaan bang, nanti kelamaan iklan lagi. Oke, biar gak terlalu boring, langsung saya sebutkan, tetapi ada alasannya. Oke, di sini setiap misalkan ya, player minggu A nelor di hari Minggu atau di hari Senin. Kalau hari Senin itu biasanya ngecor deh kita, sorenya baru betinanya nelor biasanya. Oke. Setelah si betina pertama kali duduk telur, entah itu setelah dicor ataupun setelah lomba di sore harinya, itu kalau saya pribadi saya kasih Parmatonfit untuk si jantan. Ingat ya, untuk si jantan, jangan kasih ke betinanya, karena settingan betina biasanya untuk kesehatan beda-beda. Karena kalau gini, kalau terlalu tinggi dosis bisa berefek nanti si betina telat nelor, nggak mau nelor biasanya gitu. Itu untuk mengantisipasi. Jadi pemberian Parmatonfit itu saya khususkan untuk pemberian kepada merpati jantan player yang kondisinya memang karakternya over CC, butuh perawatan, bukan perawatan, butuh perawatan ekstra saat kondisi dia lagi istirahat, menunggu nanti duduk telur di minggu B, cabut telur lagi malam minggu, khusus minggu A lagi. Nah, Parmaton pasti ada beberapa jenis sih setahu saya. Selain Parmatonfit, ada lagi, saya juga lupa, nggak terlalu mikirin Parmaton apa. Tapi yang jelas yang saya berikan untuk merpati kondisinya seperti yang kita bahas kali ini, Parmatonfit. Gue usah ragu, kalau untuk dosis disesuaikan. Kalau saya bilang gini, untuk kondisi awal, kalau bisa dosisnya diberikan sedikit dulu, biar si merpati tersebut adaptasi, biar nggak kaget. Adaptasi dulu, kasih sedikit, sehari itu, kondisi hari kedua sedikit, hari ketiga sedikit gitu loh, selama dia duduk telur. Jadi nggak perlu misalnya bentuk kaplet atau tablet langsung bagi dua atau bagi tiga, nggak usah, cukup dibagi empat atau dibagi lima, ada juga yang dibagi enam, misalnya kablet atau tablet gitu. Kalau memang bentuknya serbuk bisa dibagi, kan gampang sih. Jadi dosis pemberian itu sedikit dulu, karena pemberiannya, karena apa gini loh, pemberiannya sepanjang dia istirahat. Jadi nggak sekali dia duduk telur langsung, oh udah stop, biarin aja selanjutnya dia duduk telur nggak dikasih lagi Parmatonfitnya, enggak.
Jadi selama dia duduk telur sampai hari H dia cabut telur itu tetap diberikan Parmaton Fit. Khusus merpati perawatan player yang over CC, takut atau untuk ngejaga kondisi badannya biar tetap fit, biar tetap berjaga. Kalau saya bilang biar masa pemulihan saat lomba, entah dia ngerasain sakit itu lebih cepat gitu loh. Jadi Parmaton Fit ini kalau saya pribadi setelah nyoba untuk masa pemulihan kondisi setelah lomba yang jor-joran tenaga itu lebih cepat pulih. Ini kita bahas khusus vitamin sih sebetulnya, bukan suplemen yang wah-wah gitu, enggak. Parmaton Fit kan murah, di apotek, toko obat banyak. Kalau memang efek samping yang lain, enggak sih. Kalau pernah ngalamin muntah, enggak pernah. Karena saya selalu memaksimalkan kondisi kalau memang sekiranya pemberiannya itu bikin si jantannya kaget, takut muntahin Parmaton Fit yang pertama kali kita kasih, itu pasti sedikit banget untuk diadaptasi. Setelah diadaptasi pemberian di tubuh dia, entah nanti adaptasi 2 kali teloran, 3 kali teloran, boleh ditambah dosisnya biar lebih mantap lagi. Pasti ada pertanyaan lagi kan? Kalau memang ada pertanyaan lagi, Bang, pemberiannya kapan? Setelah si betina duduk telur pertama kali, apakah diberikannya pagi sebelum jemur, atau siang sesudah dijemur jantannya, atau sore sebelum makan, atau setelah makan sore di malam hari? Jawaban saya setelah sore di malam hari. Malam harinya jam berapa? Sekitar jam segini. Jam 9, jam 10, itu sekitar, atau kalau memang mata masih sanggup untuk kebuka jam 11 malam, jam 10, jam 11 malam, kasih. Karena apa? Kita kasih makan burung sore, sekitar jam setengah 6 atau jam 6. Jam 5, setengah 6 atau jam 6. Otomatis bakalan dicerna dulu dong makanannya. Gitu loh. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah 4 jam istirahat untuk cerna makanan jagung, beras merah atau apa di temboloknya. Baru kita kasih Parmaton Fit yang kita bahas kali ini. Untuk kawan-kawan saya yang di luar sana yang kenal apa, yang kenal ataupun nggak dikenal, nggak usah fokus sama sapu ya. Sapu sendal memang ya belakangnya beginilah gitu. Ini teras rumah gitu. Ini teras rumah. Jadi kandang ini teras cuma 6 pintu, duanya pun masih berantakan. Di sini mungkin sekedar apa? Burung kuntulan kalau kita bilang ya, khusus ninggiin piyik. Nggak usah terfokus sama kandang kan. Jadi kita terfokus sama pembahasan kita kali ini. Kalau memang kurang jelas, silakan di kolom komentar. Kalau memang mau minta dibahas secara VT, silakan di kolom komentar. Saya ada waktu, pasti saya bikinkan VT-nya. Kalau memang ada prakteknya yang simpel-simpel aja ya, karena memang di sini edukasi, terus saya juga banyak kerjaan, pasti saya contohkan gitu. Kemarin tuh sempat ketemu penonton di channel ini juga, ketemu di lapak, dia nanya ya, Bang, abang yang channel Andes Negro? Oh iya, ya, ya. Oh rumahnya di mana? Di situ. Saya bilang main aja. Oh saya kira daerah sana. Oh enggak, silakan main. Kalau saya siapapun mau ke rumah main, cerita, curhat, sharing, silakan. Kita saling sharing. Tapi kalau sekedar main ke rumah cuman untuk membanggakan diri sendiri, terus terang, saya nggak suka. Karena kita ini masih sama-sama belajar. Dari yang baru pertama kali main burung merpati kolong sampai yang udah lama pun tetap masih sama-sama belajar. Jadi jangan terlalu besar kepala mentang-mentang oh, lama saya main, oh sudah ngerti. Enggak gitu, enggak gitu. Ya, main sama-sama, pengalaman sama-sama, nggak perlu sombong, nggak perlu berlebihan. Tenang aja. Semua udah diatur sama yang di atas, dari rezeki segala macam. Oh si A punya burung bagus, si B punya burung bagus, mungkin kita belum, suatu saat kita juga bakalan punya burung bagus. Atau si A udah juara, si B udah juara, kita belum juara, mungkin suatu saat nanti kita bakalan bisa juara. Yang penting konsisten, punya player yang mumpuni untuk lomba, sekiranya masuk karakter yang spesialnya, jalan. Saya rasa cukup untuk video kita malam ini. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.